Shalom kasih Kristus, senang kita jumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari melekat dalam hadirat Tuhan agar Tuhan terus memimpin perbuatan kita sehingga berbuah bagi Dia. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami dan menghasilkan pertumbuhan dalam kerohanian kami semakin dewasa di dalam Engkau. Di dalam kedewasaan ini kami dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menyukakan Engkau Tuhan, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang mengecewakan Engkau Tuhan dalam sikap dan perbuatan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bahwa kehendak sendiri. 1 Tawaris 9 ayat 1b, demikian firman Tuhan. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Kasih Kristus, kita tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan dan kesayangan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan selalu menolong dan membela saat bangsa tersebut berperang melawan musuh-musuh mereka. Selepas masa Raja Salomo, bangsa Israel menjadi bangsa yang kehilangan kemegahan, kebesaran, dan kejayaannya. Sehingga bangsa ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Hal ini terjadi karena banyak raja-raja Israel mendukakan hati Tuhan sehingga kejayaan mereka hilang lenyap dan yang tersisa tinggal puing-puing kejayaan. Saat kerajaan Babel menyerang bangsa Israel, mereka tidak berdaya dan dapat ditaklukkan oleh Babel dan tentara-tentaranya. Kerajaan Israel menjadi hancur dan penduduknya diangkut keluar dari Israel dan menjadi tawanan di Babel. Umat Israel harus menyandang status sebagai orang-orang buangan. Bangsa Israel mengalami masa pembuangan dua kali. Tahun 605 sebelum Masehi merupakan awal mula dari pembuangan pertama. Orang-orang pintar dan terpandang yang dibawa oleh Babel waktu itu, Daniel serta teman-temannya dibawa. Tahun 597 sebelum Masehi terjadi pembuangan kedua besar-besaran, di mana Raja Yoyakin dan keluarganya ikut diasingkan. Bahkan Nabi Yeskil pun ada di dalam pembuangan ini. Nasib bangsa Israel kok begitu tragis? Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan begitu tega sehingga umat pilihannya mengalami penderitaan hebat seperti itu? Bukankah Tuhan pernah berkata kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka," tercatat dalam Keluaran 3 ayat 7. Mungkinkah Tuhan sudah lupa akan janjinya? Tuhan tidak lupa akan janjinya. Yang menyebabkan orang Yehuda telah diangkut dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan atau kehendak mereka sendiri yang tidak setia. Bangsa Israel mengalami kehancuran dan dipermalukan oleh bangsa lain karena ulah mereka sendiri. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Bahkan hati mereka telah condong kepada ilah-ilah lain, padahal Tuhan sudah sangat sabar terhadap mereka. Tetapi kesabaran Tuhan malah mereka salah gunakan. Bahkan mereka semakin menjauh dari jalan-jalan Tuhan. Berkali-kali Tuhan sudah menegur bangsa Israel, tetapi tidak membuat mereka bertobat. Sampai-sampai Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tercatat dalam Ulangan 9 ayat 13. Karena ketidaksetiaannya, Tuhan meninggalkan mereka, sehingga mereka pun dengan mudah dikalahkan dan ditawan oleh Babel. Kasih Kristus, saat Tuhan membentuk kita sesungguhnya, Tuhan hendak membawa kita kepada pembaharuan, yaitu hidup dalam kekudusan.
dalam menjalani hidup yang dibaharui dalam kekudusan, kita harus memberi hati untuk mau dibentuk dan dibaharui hidup kudus oleh Tuhan. Apabila kita tidak mau dan tidak berani memberi diri, maka Tuhan sulit bekerja dalam hidup kita. Kalau kita masih keras hati pada pengertian dan kemauan sendiri, maka Roh Kudus tidak leluasa bekerja untuk mengubah karakter kita. Jadilah orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Jangan memberontak saat Tuhan membawa kita hidup dalam kekudusan. Pastikan kita memiliki kerelaan hati untuk dibentuk Tuhan, dan pastikan kita siap untuk dibaharui, dan jangan bawa kehendak diri sendiri. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami agar kami tidak berjalan menurut kehendak kami sendiri, tapi menurut apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami, agar kami mengalami kehidupan yang terus senantiasa menggenapi janji-janji firman-Mu, Tuhan. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu, itu menjadi satu janji yang pasti, Tuhan. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang mengalami satu kehidupan yang sengsara, yang jauh dari apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat-berkat secara rohani, berkat jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.